Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alan Buce dari Flamboyan Tato. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang awal berdirinya Flamboyan Tato. Kita lanjut saja di segmen selanjutnya. Ngobrolin kalau awal mulanya si Flamboyan Tato di tahun 2014 yang emang benar-benar saya bingung gitu kan, apa sih yang saya bisa. Kebetulan saya emang basicnya seneng gambar, seneng mural, seneng lukis juga. Pengen nyoba deh ke tato. Cuman ada satu kendala karena kurangnya support, dukungan, izin dari orang tua, sehingga si pelamboyan tato tersebut bisa dijalankan di tahun 2018 ketika saya udah mulai berkeluarga. Karena karena ketika saya udah berkeluarga, orang tua juga lebih lebih memberi kepercayaan penuh karena semuanya udah harus saya yang tanggung. Pokoknya kalau ngobrolin awal mulanya, ada sedih, ada senengnya, tapi yang namanya merintis ya banyak sedihnya. Pokoknya harus kuatin deh kalau buat kalian yang pengen usaha apapun itu, apalagi nato, nikmatin prosesnya. Pokoknya suka dukanya, sempet dibayar murah, sempet sampai hampir berantem sama klien, banyak deh kalau ngobrolin sedihnya. Ngobrolin dari 2019 sampai sekarang, alhamdulillah dari proses tersebut saya dibarengin dua bidang, yaitu pekerjaan utama. Karena kalau buat di Bandung sendiri mau buka tato untuk mencukupi kebutuhan nggak akan apa ya, nggak akan nyampe. Kebetulan alhamdulillahnya saya ada pekerjaan utama yang lebih bisa nge-backup flamboyan tato, nge-backup yang di rumah. Pokoknya perjalanannya luar biasa deh. Sedihnya ada, senengnya ada. Pokoknya nikmatin aja prosesnya. Pokoknya thank you buat temen-temen juga yang emang support dari dulu sampai sekarang. Mantap, thank you pokoknya. Kalau ditanya pengalaman pertama natoin orang, ada temennya istri namanya Ega Kenti. Nah, Ega Kenti ya. Dari pengalaman nato pertama, emang mungkin kebanyakan orang bilang, oh nato gampang ya, tinggal nusukin jarum selesai. Ternyata setelah saya praktekin gak gampang. Kita harus tahu teknik cara mentato kayak gimana, kita harus tahu cara sterilnya kayak gimana. Dan di satu orang itu pun saya dapat pembelajaran lebih, dan akhirnya yang lebih tepatnya mencoba ke kulit sendiri. Buat teman-teman yang lagi belajar tato, saya saranin buat cobalah kalau misalkan pengen belajar, tekanin ke kulit sendiri biar tahu tekanan ke si pasien itu terlalu dalam atau enggak. Nah, pengalaman menyebalkan yang paling dapat dari pengalaman tato ada satu nih ceritanya. Kalau dari tato itu emang sebetulnya harus dalam keadaan normal dan nggak boleh ada asupan apapun ke tubuh kita, apalagi minuman keras. Kebetulan si pasien satu ini ngeyel orangnya. Sebelumnya saya udah ngasih tahu, kalau kalau bisa ditato dalam keadaan normal, nggak boleh minum narkoba dan yang lain-lain. Cuman si A-nya ngeyel, jadi hal yang menyebalkannya tuh si A-nya tuh hampir 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 mau berantem sama saya sendiri. Mungkin karena efek doping sama normal mungkin beda. Karena dari kalau misalkan kalau dari doping sendiri, fisik mungkin kuat ya,
Tapi secara teknisnya, secara segi kesehatan kulit yang nggak nerima. Fisik oke, kalau kita doping kuat lah, tapi si kulitnya nggak nerima, akhirnya kan memaksakan si A-nya mau berantem lah sama saya karena ngerasain sakit yang emang beda sama normal. Pokoknya saranin buat kalian yang emang pengen nato, entah itu ke flamboyan sendiri atau kemanapun, saya saranin jangan sampai doping-dopingan lah. Lebih enak normal. Ketika kalian normal, next selanjutnya nato pun enak, relax, nggak harus dapet doping biar kuat nih, saya doping dulu minum atau apapun, janganlah. Pokoknya harus kuat, mentalnya harus kuat juga. Mungkin yang namanya usaha apapun, apalagi merintis, budget yang saya dapetin sangat-sangat emang bener-bener minim, karena yang saya kejar itu kesatu pengalaman, keduanya pembelajaran, ketiganya lebih luas lagi, mungkin lebih menguasai ketiganya biar bisa lebih menguasai teknik-teknik tato. Sampai saya juga sempat ada yang gratis dan sempat bikin di Instagram bayar tato cuma-cuma. Saya sempat pernah bikin siapapun yang pengen ditato bisa bayar cuma-cuma. Mungkin dapat ada yang bayar 50.000, 20.000, tapi saya nggak berpikir cuman segini bayaran tato. Mungkin lebih ke pembelajarannya. Di tahun 2018 ketika mulai nato tuh kebetulan sambil kerja, tapi karena bos saya sendiri menyarankan nggak masalah, kamu mau ngerjain dari dua bidang itu, yang penting kamu punya tanggung jawab, pekerjaan beres, terserah lah. Kebetulan bos saya sendiri yang emang awal mula saya kenapa bisa nato tuh dari bos saya. Dimulai dari mesin, dimulai dari alat-alat dan yang lainnya. Intinya saya dikasih modal buat ngejalanin apa yang saya bisa. Kebetulan karena sayanya bisa menjalankan tugas dua-duanya, bos saya sendiri tidak keberatan kalau saya nato juga, karena dua-duanya tetap saya kerjain dengan tanggung jawab, dengan beres juga. Makanya dikasih kepercayaan buat kerja aman, nato juga aman. Pokoknya makasih bos, namanya mungkin Bos Adi. Terima kasih bos. Kalau tanggapan dari keluarga buat sekarang ya, kalau buat sekarang lebih support, karena saya sendiri lebih tanggung jawab, kelihatan hasilnya, dan gak nimbulin efek yang negatif. Mungkin di tahun 2014 saya nggak dikasih izin karena stigma dari orang-orang, apalagi notabene-nya daerah gitu, nato tuh nggak akan dapat respect dari masyarakat karena stigmanya lebih negatif. Pokoknya kalau buat kalian yang pengen emang belajar nato juga, tanggung jawabin deh ke depannya. Pokoknya harus lebih bisa bawanya. Pertanyaan yang menarik nih, karena emang si pasien tato itu nggak semua cowok, ada juga cewek. Nah ini cewek yang paling emang pasangan saya sendiri agak takut mungkin ya, karena bisa nato di area-area intim, bisa nato di dada, bisa nato di paha. Yang namanya pasangan mungkin takut karena kita melihat tubuh orang lain. Tapi karena saya belajar lebih profesional, istri lebih mensupport,
sampai sekarang dan kedepannya pun. Makasih pokoknya. Budget yang dikeluarkan buat modal tato, kalau ngobrolin dulu mungkin masih bisa ngeluarin budget kisaran 1 sampai 2 juta, karena di online masih banyak, bukan masih banyak, udah banyak mesin-mesin tato kit yang harganya segitu. Tapi sering berjalannya waktu, belajar upgrade sampai sekarang mungkin kisaran ngeluarin kocek 2 digit lah, 5 lebih pokoknya. Karena emang kalau kalian megang satu barang atau alat yang emang kalian pegang, emang bener-bener harus proper, karena fasilitas itu nomor satu. Dan buat kalian sendiri, buat kalian juga yang pengen tato, hargailah tukang tato yang emang bener-bener nggak ngeluarin budget yang murah. Karena ketika ada harga ada kualitas, pokoknya pegang aja, ada harga ada kualitas. Dan jangan lupa juga buat kalian yang di rumah, pantengin terus YouTube-nya Flamboyan, follow juga IG-nya Flamboyan Tato, TikTok-nya ada juga di sini nanti ada ya. Kalian ikutin, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih juga buat tim-tim juga, kru-kru juga yang udah support Flamboyan dari pertama sampai sekarang. Pokoknya the best buat kalian. Terima kasih juga. Satu kata dari Flamboyan Tato, pokoknya ketika kalian mencintai pekerjaan kalian apapun itu, ketika kalian bisa ikhlas menjalaninya, lebih bisa mengatasi pekerjaan-pekerjaan, entah itu capek, pekerjaan fisik, pekerjaan apapun bisa terselesaikan lebih mudah pokoknya. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa pantengin terus di YouTube-nya Flamboyan Tato. Terima kasih buat semua.